Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Devina Mutia. Salam sehat, semangat, dan bahagia. Bagaimana kabar adik sekalian? Tetap semangat ya. Walaupun mungkin sebagian masih belajar dari rumah karena kondisi pandemi yang melanda di negara kita tercinta. Oke adik-adik sekalian, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dari buku penilaian Bu Pena untuk SD atau MI kelas 4 ya, jilid 4A, tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Di video sebelumnya sudah kita bahas ya di subtema 1 pembelajaran 1 atau pendamping pembelajaran 1, dan kali ini akan kita bahas untuk kelanjutannya yaitu pendamping pembelajaran 2 di tema 3 subtema 1 hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Dimulai dengan muatan pelajaran PPKN KD 3.2 ya, mengenai hak dan kewajiban dalam memanfaatkan tumbuhan ya. Jadi tumbuhan itu memiliki banyak manfaat, yaitu dapat dijadikan sebagai bahan makanan ya, misalnya kayak padi ya, dan sebagai penghasil oksigen. Kita memiliki hak dan kewajiban terhadap tumbuhan. Jadi kita berhak memanfaatkan tumbuhan untuk memenuhi kebutuhan. Kita juga memiliki kewajiban. Jadi selain kita memiliki hak, tentunya kita juga memiliki kewajiban ya terhadap tumbuhan tersebut secara bijak. Nah, misalnya ya, setiap hari kita menggunakan kertas untuk beragam keperluan. Kita berhak menggunakan kertas untuk menulis, namun kita juga wajib untuk menghemat penggunaannya karena kertas berasal dari batang pohon ya. Jika kita tidak menghemat dalam penggunaan kertas, semakin banyak pohon yang ditebang. Nah, penebangan pohon sendiri itu kalau berlebihan dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan serta oksigen tentunya juga akan berkurang yang dihasilkan ya. Oke, kita lihat di sini ya gambarnya adik-adik sekalian. Buku tulis itu berasal dari serat kayu pohon yang diolah. Oleh karena itu kita juga harus menghemat kertas agar tidak banyak pohon yang ditebang. Ya, ini dari pohon kemudian bisa dijadikan sebagai kertas ya. Kemudian di sini ada keterampilan kerja praktek mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban. Perhatikan gambar berikut ya. Nah, ini sedang gambar A, ini ada seorang anak yang sedang menanam tumbuhan bersama orang tuanya. Kemudian yang B ini sedang menikmati harumnya bunga. Kemudian yang C kegiatan sedang menyiram tanaman. Nah, untuk pertanyaannya di sini kita diminta untuk berdiskusi bersama teman ya. Manakah gambar yang menunjukkan sikap baik terhadap tanaman? Nah, ini sikap baik terhadap tanaman ya. Kita lihat di sini adik-adik sekalian ya. Nah, ini sedang menanam tanaman. Kemudian yang B ini sedang memetik bunga. Yang C menyiram tanaman. Nah, jadi sikap yang baik terhadap tanaman itu adalah gambar A dan gambar C ya. Kalau gambar B ini tanamannya dipetik ya, jadi kasihan juga ya. Jadi jawabannya adalah yang A dan C. Kemudian selanjutnya manakah gambar yang menunjukkan sikap tidak baik terhadap tanaman? Lah itu yang gambar B ya. Jadi tanaman ini dicabut ya, kasihan sekali ya adik-adik sekalian. Nah, kemudian pertanyaan yang C, bagaimana sikap yang sebaiknya kamu lakukan terhadap tumbuhan? Nah, sikap yang sebaiknya kita lakukan terhadap tumbuhan yaitu kita harus merawat ya, merawat dan juga memelihara tumbuhan. Misalnya dengan cara kita menyiram tanaman tersebut, memberikan pupuk. Lah itu sikap yang harus kita lakukan terhadap tumbuhan sehingga kita bisa menikmati berupa oksigen ya, kemudian mungkin udara yang segar dan juga misalnya bunga-bunga yang indah. Nah, kemudian nomor 3, ceritakan hasil diskusimu di depan kelas secara bergantian. Itu tadi adik-adik sekalian jawabannya bisa ditulis karena sini jawabannya langsung saya bacakan tadi ya. Oke, itu untuk muatan PKN. Selanjutnya ke muatan matematika ya. Sebenarnya sudah terpisah ya, tapi karena di buku ini masih ada dan ini juga masih ada kaitannya juga ya, sebenarnya hampir sama. Materinya ini tentang pembulatan bilangan desimal ya. Untuk melakukan pembulatan pada bilangan desimal, caranya hampir sama dengan pembulatan pada bilangan cacah ya. Ini cara membulatkan bilangan desimal. Yang pertama, perhatikan nilai tempat yang lebih kecil dari nilai tempat pembulatan. Kemudian yang kedua,
Jika nilainya kurang dari 5, bilangan dibulatkan ke bawah, kemudian nilainya kalau lebih atau sama dengan 5, pembulatannya ke atas itu ya. Nah, ini contohnya misalnya bulatkan 4,7 ke satuan terdekat. Nah, kalau mau kita bulatkan ke satuan terdekat, nah kita lihat yang per 10-nya ya, nilai per 10-nya di sini adalah 7 ya. Kalau 7 itu berarti nilainya lebih dari atau sama dengan 5, lebih dari atau sama dengan 5 sehingga pembulatannya ke atas. Ya, kita lihat di sini ya. Nah, jadi nilai satuannya nanti kita bulatkan ke atas. Nah, jadinya nanti adalah 5 ya, dibulatkan ke satuan terdekat itu jadinya 5 ya. Jadi ini 4,7. Nah, 7 itu tadi adalah lebih dari atau sama dengan 5 ya. Nah, lebih dari atau sama dengan, maka pembulatan ke satuan terdekat ini tambah 1 jadinya 5 ya. Contoh lagi misalnya bulatkan 3,74 ke persepuluhan terdekat. Persepuluhan berarti di belakang koma satu angka. Kalau persepuluhan yang kita lihat adalah per 100-nya. Per 100-nya di sini angka 4. 4 berarti dia di bawah 5. Kalau di bawah 5 atau kurang dari 5, pembulatannya ke bawah. Kalau pembulatannya ke bawah jadinya angka yang kita bulatkan tetap ya, jadinya 3,7. Nah, seperti itu ya Dedek sekalian ya. Caranya jadi patokannya ini. Mau dibulatkan kemana, ke satuan atau ke persepuluhan. Nah, oke, sekarang kita ke ayo berlatih ya. Ayo berlatih. Bulatkan bilangan desimal berikut ke satuan terdekat. Nah, ini 3,7. Nah, di sini udah saya tuliskan ya Dedek jawabannya. Langsung saja ya untuk soal nomor 1. 3,7 pembulatan kesatuan terdekat jadinya 4. Kenapa jadi 4? Kita lihat ya. Jadi di sini per 10-nya ini adalah 7. Kalau 7 berarti 5 ke atas. 5 ke atas pembulatannya berarti ke atas, jadinya sini tambah 1 jadinya 4. Kemudian ini 4,9 per 10-nya adalah 9. Nah, 9 berarti kita bulatkan jadinya tambah 1 jadinya 5 ya. Kemudian 8,3. Nah, ini per 10-nya adalah 3. 3 berarti di bawah 5. Kalau di bawah 5 pembulatannya berarti ke bawah. Kalau pembulatan ke bawah berarti ininya tetap jadi 8. Kemudian untuk yang D ada 5,39. Nah, ingat pembulatannya ke satuan. Jadi kita tidak usah lihat per 100-annya ya, ini angka 9, tapi yang kita lihat tetap karena kesatuan yang kita lihat per 10-nya. Per 10-nya angka 3. Angka 3 berarti di bawah 5. Kalau di bawah 5 berarti pembulatannya ke bawah. Ini tetap jadi 5 ya. Hasilnya adalah 5. Kemudian 8,93. Per 10-nya 9. Kalau 9 berarti pembulatannya ke atas ya. Jadi 8-nya kita tambah 1 jadi 9. Kemudian yang F 2,384. Nah, ini per 10-nya 3. 3 berarti pembulatannya ke bawah jadinya tetap 3. Itu ya. Kemudian untuk soal nomor 2 di sini kita diminta membulatkan bilangan ke persepuluhan terdekat ya. Ke persepuluhan terdekat. Nah, berarti yang kita lihat adalah per 100-nya. Per 100-nya di sini angkanya 4. 4 berarti di bawah 5, berarti pembulatannya ke bawah jadinya 3,5. Kemudian yang B 5,35 per 100-nya 5, berarti pembulatannya ke atas jadinya 5,4. 8,37 per 100-nya 7, berarti pembulatannya ke atas jadinya 8,4 ya. Kemudian yang D 5,295 per 100-nya 9 ya, jadi kita tidak usah lihat yang 5 di sini. Tetap yang kita lihat per 100-nya 9 berarti pembulatannya ke atas jadinya sini 5,3. Ini per 100-nya 2 berarti pembulatannya ke bawah jadinya 9,3. Kemudian yang F 7,845. Nah, per 100-nya 4 berarti pembulatannya ke bawah jadinya 7,8. Itu adik-adik sekalian ya. Kemudian untuk soal nomor 3 membulatkan bilangan desimal ke per 100-an terdekat. Kalau tadi per 10-an ke satuan, lah ini per 100-an. Lah berarti yang kita lihat adalah per 1000-an atau di belakang koma yang 3 angka, angka ketiga ya. Di sini angkanya 8. 8 berarti ikutnya 5 ke atas. 5 ke atas berarti pembulatannya naik jadinya 3,43 ya. Kemudian ini 8,842. Nah, per 100-annya berapa? 2. Per 100-annya karena pembulatannya ke ratusan berarti per 1000-an ya. Per 1000-annya ini di sini adalah 2. Nah, kalau 2 berarti pembulatannya ke bawah. Jadinya tetap 8,84. Selanjutnya yang C 5,632. Kita lihat ya, per 1000-annya 2 lagi berarti pembulatannya ke bawah jadinya 5,63.
Kemudian yang D 6,274. Nah, ini perseribuannya adalah 4, berarti bulatnya tetap ke bawah jadinya 6,27. Itu ya adik-adik sekalian ya. Selanjutnya nomor 4, bilangan 6,38 lebih dekat dengan bilangan 6,40. Ini pertanyaannya, perhatikan garis bilangan berikut. Nah, maaf tadi belum saya lihat soalnya ya. Lebih dekat kemanakah bilangan 6,38? Ke 630 atau 640 atau 6,4 ya. Jadi 6,38 itu lebih dekat ke 6,3 atau 6,4. Jelaskan ya. Kita lihat di sini. 6,38 ya di sini ya. Kalau kita lihat di sini tentunya dia lebih dekat ke 6,40 ya, karena ini loncatnya cuma 1 2. Kalau ini loncatnya lebih banyak, 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, tentunya lebih dekat ke 6,40. Alasannya apa? Nah, ini ya. Jadi bilangan 6,38 itu lebih dekat dengan bilangan 6,40 ya. Karena nilai per 100-nya itu lebih dari 5 ya. Per 100-nya lebih dari 5. Kita lihat di sini ya. Per 100-nya kan 8. 8 itu 5 ke atas. Nah, maka pembulatannya nanti naik jadinya 6,40. Nah, nilai per 100-nya lebih dari 5 sehingga dilakukan pembulatan ke bilangan yang lebih besar. Itu ya adik-adik sekalian ya untuk muatan matematika. Selanjutnya ada muatan SBDP, ini tentang membuat kolase, langkah-langkah membuat kolase. Apa itu kolase? Kolase adalah karya seni yang dibuat dengan cara menempelkan suatu bahan pada media ke dalam satu komposisi yang serasi sehingga menjadi karya baru. Nah, ini hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat kolase. Itu pilih bahan alam yang mudah didapat, tentukan tema kolase yang akan dibuat, kemudian potonglah bahan sesuai kebutuhan. Ya, selanjutnya tempelkan pada media dengan rapi. Nah, itu ya adik-adik sekalian. Nah, di sini praktek membuat kolase. Silahkan adik-adik bisa dipraktekkan sendiri ya. Oke, mungkin itu untuk pendamping pembelajaran 2. Untuk pendamping pembelajaran 3 nanti akan kita bahas di video berikutnya ya. Terima kasih sudah belajar bersama. Semoga bermanfaat. Dan saya rasa cukup sekian ya. Jangan lupa tetap ikuti terus channel Devina Mutia. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.